Sahabat El Shaddai Ministry, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan jemaat King El Shaddai Batam, bagaimana kabar saudara di pagi hari ini? Saya percaya ketika bangun kita ada di dalam kasih anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hari yang baru karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap kita, pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, saudara yang terkasih, jemaat King El Shaddai Batam, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar supaya ketika kita melakukan segala kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Saudara terkasih, mari kita bersatu dulu sejenak dan bersama dengan saya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang memuji kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami, menaikkan ucapan syukur kami oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami Tuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu, yang masih menjadi milik kami sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, merasalah diri kami bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa melanjutkan kehidupan kami. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Untuk itu pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, membawa hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, agar di sepanjang hari ini kami boleh memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang diberkati oleh Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, masih dalam seri Kitab Mazmur. Kita akan belajar melalui pemazmur. Bahkan kita akan belajar dari Raja Daud, dan pada hari ini, pagi hari ini masih di dalam Mazmur 5, lanjutan dari ayatnya yang kemarin. Namun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada Mazmur 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Mari bersama-sama dengan saya kita membuka Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Amin. Sahabat El Shaddai Ministry, saudara yang diberkati dan jemaat King El Shaddai, tema renungan kita di pagi hari ini adalah kekuatan melalui doa pagi. Apabila kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dan kasih-Nya yang sungguh besar di dalam kehidupan kita, maka sebagai orang percaya itu mampu membuat kita bersyukur dan bersukacita di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana tidak kita tidak bersukacita dan bersyukur? Karena di dalam kehidupan kita, di dalam segala kondisi kita, kita memiliki Allah. Dialah Tuhan yang kita sembah, yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Dia, ketika kita dihadapkan pada berbagai macam pergumulan hidup, berbagai macam persoalan akan kehidupan ini, kita bisa merasakan, mengalami, bahkan menemukan makna tentang sebuah kehidupan yang bergantung kepadanya melalui doa pagi kita. Sahabat El Shaddai Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat King El Shaddai,
ketika mengalami persoalan, terkadang kita terluka, kita rapuh, kita lelah, kita merasa hampa. Bahkan kita berteriak menginginkan kasih yang akan membawa kesejukan, bahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk tetap berdiri tegak di tengah-tengah dunia ini walaupun kita mengalami persoalan. Kita butuh damai sejahtera di dalam kehidupan kita agar kita tetap kuat menjalani pergumulan yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan hari ini kita kembali akan belajar pada sosok Raja Daud. Dari peristiwa-peristiwa yang menimpa kehidupannya, kita belajar tentang sebuah pengharapan dari Daud. Ketika Daud meminta keadilan dan belas kasihan dari Tuhan, kita belajar tentang sebuah pengharapan, bagaimana Daud bisa menggugah hati Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan. Dan untuk masuk di dalam belas kasihan Tuhan, maka ada dua hal mendasar yang harus kita pahami dan yang harus kita mengerti sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, kita harus paham, kita harus tahu bahwa Allah itu membenci kefasikan, membenci orang-orang yang jahat, membenci orang-orang yang membuat, orang yang melakukan kejahatan. Allah juga membenci orang yang sombong, dan Tuhan jijik melihat pembunuh atau penumpah darah dan orang yang kesukaannya menipu. Dan yang kedua, kita juga harus mengerti dan paham bahwa Dialah Allah yang kudus, sempurna, dan tidak terbatas kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dalam keadilannya, di dalam kasih-Nya yang besar, Dia sanggup menolong saudara dan saya untuk bisa tetap kuat ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan ini. Karena Dia mengasihi orang-orang yang mencari Dia, orang-orang yang takut akan Dia, dan orang-orang yang datang menyembah Dia. Dia mengerti apa saja yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar sekalipun, bahkan hal yang belum terjadi sekalipun. Dia paham, Dia tahu, dan Dia mengerti setiap kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Allah yang mengasihi kita tahu persis kemampuan kita. Sahabat El Shaddai Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat King Mi El Shaddai, setiap hal buruk lahir dari diri manusia yang naturnya dari awalnya sudah berdosa. Dan semua natur dosa yang dimiliki oleh manusia itu bertentangan dengan sifat Allah yang maha kudus. Manusia berdosa, manusia melawan Allah. Dan Daud menjelaskan hal penting tentang buah dosa, yaitu kefasikan dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Suka membuang, suka menipu, itu merupakan natur dosa dari manusia. Kefasikan yang ada di dalam diri manusia pada akhirnya melahirkan sebuah kejahatan. Manusia tidak lagi berpikir sehat, tetapi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu bagaimana keadaan yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud mengalami hal yang tidak baik yang dilakukan oleh anaknya Absalom. Saat-saat ini ada banyak manusia yang tidak lagi memiliki pikiran yang sehat. Ada banyak juga anak-anak yang mulai membenci orang tuanya, melawan orang tuanya, memukul. Bahkan beberapa kejadian yang kita lihat di internet, bahkan berbagai macam media, di mana ada anak yang membunuh orang tuanya tanpa perasaan karena ketamakan, kerakusan akan harta benda dan kekuasaan. Ternyata saudara, kalau kita belajar dari kitab Mazmur ini, bahwa kejahatan
atau kejadian yang dialami oleh manusia akhir-akhir ini, di mana anak membenci orang tuanya, anak memukul orang tuanya, anak melawan orang tuanya, bahkan anak membunuh orang tuanya, bukan saja terjadi pada zaman ini, tetapi pada zaman dahulu juga sudah terjadi hal seperti ini. Dan itu jelas terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Bagaimana Absalom anak kandungnya ingin membunuhnya hanya karena ingin menjadi raja. Kisah Absalom ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita yang ingin mengejar kekuasaan, yang ingin mendapatkan harta berlimpah di tengah-tengah dunia ini. Absalom memiliki sifat yang tidak baik, sifat yang tidak terpuji, di mana Absalom ingin melenyapkan ayahnya sendiri. Sikap yang sangat menyedihkan. Dan sikap seperti itu juga yang seringkali kita lihat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih, ingatlah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan sekali-kali ada di pikiran kita, ada di benak kita untuk mencapai tujuan dengan menggunakan cara yang tidak terpuji seperti yang dilakukan oleh Absalom. Jangan sekali-kali untuk mendapatkan apa yang kita inginkan maka kita tega melenyapkan orang lain. Kuasa, jabatan, kekayaan, dan berkat lainnya adalah semata-mata pemberian dari Tuhan. Jangan cari semua itu dengan kita melenyapkan orang lain atau dengan cara-cara yang tidak terpuji, yang pada akhirnya akan membawa kita pada penghukuman di tengah-tengah dunia ini dan juga penghukuman nanti. Jangan hanya karena jabatan, kekuasaan, atau harta benda sehingga kita sebagai orang percaya menyakiti anggota keluarga kita. Kita membuat mereka terluka, kita membuat mereka menderita. Jadi jangan hanya karena harta kekayaan kita tidak lagi menghormati orang tua kita, bahkan kita mencoba berniat, berpikir melakukan kejahatan terhadap mereka seperti yang dilakukan oleh Absalom terhadap ayahnya yaitu Daud. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pergumulan berat yang menimpa Daud, sekali lagi kita belajar bahwa Daud tidak pernah lari kepada manusia. Walaupun Daud mengalami tekanan, bahkan ada sedikit ketakutan di dalam kehidupannya ketika dia memandang musuh-musuh yang mengejar dia. Tetapi Daud selalu datang kepada Tuhan melalui doanya. Di dalam doa pagi, Daud datang kepada Tuhan mempersiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Daud menyadari bahwa dia tidak mampu bertahan dalam pelariannya jika Tuhan tidak bersama-sama dengan dia, jika Tuhan tidak menuntun jalannya. Meskipun Daud mengalami penderitaan, tetapi dia juga menyadari bahwa dia juga adalah orang yang berdosa, sehingga dia meminta Tuhan untuk memudahkan jalannya, meratakan jalan di depannya. Sahabat El Shaddai Ministry, ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ketika kita memiliki sikap yang baik seperti Daud dalam keadaan penderitaan, tetap menjalin hubungan intim dengan Tuhan, tetap memohon belas kasihan Tuhan dan memohon pengampunannya melalui doa bagi kita, maka sekali-kali kita harus percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar, tidak selamanya Ia mendendam, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ketika orang-orang yang dikasihinya melakukan kejahatan dan kemudian sadar menyesal dengan sepenuh hati, dengan hati yang hancur, datang memohon kepada Tuhan, memohon pengampunan dan meninggalkan setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka
Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu peduli dengan kita, yang tidak pernah menghakimi kita, tetapi Dia mengulurkan tangannya untuk memeluk kita karena Dia mengasihi kita. Nah sahabat El Shaddai Ministry, sama seperti Daud, Allah tidak mengambil alih masalahnya, tetapi Allah memberikan Daud kekuatan melalui doanya agar supaya Daud bisa menjalani kehidupannya dengan tetap memiliki kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga Daud tetap kuat di dalam dia menjalani masalahnya, di dalam dia mengalami persoalan-persoalan yang datang di dalam kehidupannya. Begitupun dengan kita saudara. Jika kita datang kepada Tuhan melalui doa pagi kita dengan hati yang hancur, maka Allah pasti mendengarkan doa kita. Dialah Allah yang begitu peduli dan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia Allah yang kita sembah bukan tidak sanggup menolong Daud. Dia Allah yang kita sembah pun bukan tidak sanggup menolong kita. Namun Dia ingin ketika kita datang kepadanya melalui doa pagi, kita bisa melewati setiap proses dan pergumulan yang dihadapkan atau diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan secara instan. Dan lewat pergumulan atau masalah, ujian kehidupan yang diizinkan Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan kita, Dia mau kita melewatinya dengan pengharapan atau dengan selalu berharap kepada Tuhan dan selalu meminta kekuatan atau power dari Tuhan, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Saudaraku yang terkasih, ketika berjalan dengan Tuhan, ketika kita bisa mengalahkan setiap persoalan dan pergumulan yang ada di depan kita, Allah ingin sebagai orang percaya, orang Kristen, kita memiliki kualitas iman yang murni ketika kita menjalani ujian-ujian yang terjadi di depan kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan melalui doa pagi, marilah kita datang kepada Tuhan minta tuntunannya agar kita tetap bersuka cita, tetap memiliki semangat, bahkan tetap kuat melewati hari ini dengan tetap memiliki pengharapan, dan kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah ada di pihak kita. Allah ada di pihak orang-orang benar. Meskipun kita diizinkan mengalami persoalan, tetapi tidak akan dibiarkan orang-orang yang benar, orang-orang yang dikasihinya itu goyah. Allah tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak, tetapi tangan kuatnya menolong kita, menopang kita, sehingga kita tetap bersuka cita di dalam Dia. Saudaraku yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, jemaat King Mi El Shaddai, ketika kita percaya bahwa Allah ada di pihak kita, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya, maka kita akan merasakan atau mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berjalan dengannya, maka kita akan menemukan makna hidup yang terdalam di dalam lautan kasih setia Allah yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, jangan takut dengan masalah dan pergumulan yang saat ini mungkin sedang engkau alami. Datanglah kepada Tuhan. Walaupun mungkin engkau dikelilingi oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang yang membenci, dan orang-orang yang ingin mungkin mencelakakan engkau atau membunuh engkau, percayalah kepada Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan kita ketika kita mau datang kepadanya. Jadi mari tetap membina hubungan baik dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan melalui doa pagi. Karena di dalam doa kita memperoleh kekuatan. Doa adalah kekuatan kita di dalam kita menghadapi segala bentuk masalah, persoalan. Setiap hari kita berperang di tengah-tengah dunia ini. Ketika menjalani hari-hari kita sedang berperang untuk melewati sepanjang hari ini. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, karena tuntunannya, pemeliharaannya, kasihnya, kebaikannya, penjagaannya
akan selalu menyertai setiap langkah kita, yang selalu memiliki pengharapan teguh dan yang selalu menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kuatkan kami, mampukan kami, agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, tuntunan-Mu akan selalu menyertai setiap langkah kami. Berkaryalah dalam kehidupan kami Tuhan, kuatkan kami dan besertalah dengan kami sepanjang hari ini dalam segala tugas pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mari nikmati proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun jangan pernah lupa untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita selalu membina hubungan baik. Percayalah Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita menjalani hari di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat berkarya, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes, dan kiranya Tuhan menyertai, melindungi, bahkan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.